Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Penetapan ini dilakukan karena Arif diduga terlibat dalam perkara suap yang berkaitan dengan fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Dalam kasus ini, 3 perusahaan besar disebut turut terlibat, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Arif diduga menerima suap dengan nilai fantastis mencapai 60 miliar rupiah. Dana itu diduga dipakai untuk mengatur komposisi majelis hakim serta memastikan ketiga perusahaan tersebut dinyatakan tidak bersalah atau onslak dalam perkara hukum yang tengah berlangsung. Muhammad Arif Nuryanta bukanlah nama baru di lingkungan peradilan. Lahir di Bangkinang, Riau, ia memiliki rekam jejak panjang sebagai hakim di sejumlah pengadilan negeri di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Karawang, kemudian menjadi wakil ketua PN Bangkinang, dan menjabat sebagai ketua PN Tebing Tinggi serta ketua PN Purwokerto. Karir Arif terus menanjak, hingga akhirnya dilantik sebagai wakil ketua PN Jakarta Pusat, puncaknya pada 7 November 2024. Ia resmi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menggantikan Saud Marulitua Pasaribu yang dipromosikan menjadi Hakim Tinggi di Medan. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Heri Swantoro. Halo Bang. Halo Hans. Gimana itu Bang? Ini saya lagi di parkiran ini, mau perjalanan pulang. Saya baru ingat ternyata kita ada janji. Waduh. Saya masih di luar. Ya udahlah, saya di tempat parkir dulu, kita ngobrol-ngobrolnya. Ya Hans. Oke lah, baik. Saya sambut dulu ya. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang kembali bersama saya, Hans Sinwa, di Citizens Aware Channel. Ya. Dan seperti biasa, kali ini kita ditemani rekan berbincang kita, Bang Herbas. Malam, Bang. Malam Hans. Halo. Pada kesempatan kali ini kita sesuai janji kita mau mendiskusikan berkaitan dengan kebijakan Pak Prabowo menaikkan gaji hakim. Wah, ya kan. Sudah dengar beritanya, Bang? Iya, sudah dengar beritanya kemarin. Jadi Pak Prabowo itu Presiden mengumumkan kenaikan gaji hakim 280%. Ya. Kenaikan gaji ini disampaikan Pak Prabowo saat menghadiri pengukuhan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis 12 Juni 2025. Nah, yang pertama kali saya mau tanyakan bagaimana pendapat Bang Herbas mengenai kebijakan kenaikan hakim ini? Iya, pendapat saya sih kesejahteraan hakim memang perlu diperhatikan. Tetapi yang perlu kita ingat, apakah dengan kenaikan gaji hakim itu bisa menambah profesional kinerjanya dalam melaksanakan kekuasaan yudisial. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan gitu. Intinya di sisi lain memang diperlukan untuk sejahtera, dan di sisi lain juga ada pertanyaan apakah dengan kesejahteraan itu sejalan dengan profesionalitas mereka di dalam melaksanakan tugas kenegaraan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Itu. Nah, kenaikan gaji ini tuh sebenarnya efektif nggak sih dalam memberantas mafia-mafia peradilan? Ya seperti yang kita ketahui ya, kemarin kasusnya sempat booming sekali mengenai KPN Jakarta Selatan yang melakukan menerima suap ya sekitar 60 M saat dia menangani kasus tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu. Gimana tanggapan Anda Bang Herbas? Pertanyaannya kan efektif apa enggak kan? Iya. Jadi kan kita perlu tahu kan motif orang menerima suap itu kira-kira motivasinya apa? Ya. Tentu saja itu urusan materi kan. Ya betul. Nah,
artinya kalau dengan urusan materi kan ada rasa tidak cukup. Ya enggak kira-kira? Ada rasa yang tidak cukup atas apa yang mereka miliki kan, sehingga mereka menerima suap. Lebih-lebih nilainya fantastis sekali, 60 miliar. Iya. Nah, kalau itu dijadikan ukuran gaji hakim harus naik, nah saya kira sejauh apapun kebijakan ini diambil, setinggi apapun nilai nominal yang akan ditambahkan sebagai gaji, ya tetap tidak akan menjawab persoalan apapun. Gitu. Karena sebelumnya kan gaji hakim ini kan sudah pernah naik kan. Sudah pernah. Zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo kan. Ya, betul. Kalau tidak salah itu kan pada tahun 2024 kalau nggak salah ya. Ya, betul Bang. Karena 2024. Presiden waktu itu kan mengeluarkan PP nomor 44 tahun 2024 kalau nggak salah ya. Nah itu kan sudah terjadi kenaikan sebenarnya kan. Tapi kan tetap saja tidak menjawab kebutuhan para hakim kan, sehingga ada oknum-oknum hakim yang masih menerima suap dengan nilai yang fantastis kan. Nah, kalau pertanyaannya apakah efektif apa tidak, ya jelas tidak. Kalau ukurannya kenaikan gaji hakim itu apakah mampu memberantas mafia peradilan, ya jelas tidak. Lah, fakta masih dinaikkan, masih menerima suap 60 miliar itu. Iya. Yang kasus di Jakarta Selatan itu. Pusat, artinya kan tidak ada jaminan sebagai langkah yang efisien apa gaji mereka dalam melaksanakan itu. Terlebih-lebih pelaksanaan peradilan ini kan sangat berbahaya kalau mereka sudah memutus perkara, terus tiba-tiba mereka menerima suap, kan putusannya bisa jadi sesat. Iya. Gitu loh. Sementara putusannya kan mulai memiliki kekuatan hukum gitu loh, Hans. Betul. Gitu loh. Coba kamu bayangkan kalau peradilan diselenggarakan secara suatu perkara gitu kan dengan nilai suap yang fantastis, kemudian diputus sesuai kehendak yang menyuap, kamu coba bayangkan betapa rusaknya negara kita. Iya sih Bang, betul. Betapa makin terhimpitnya mereka yang tidak punya akses ke peradilan karena masalah biaya. Coba kita menggunakan akal sehat kita, betapa rusaknya hukum di negara kita. Kalau legal structure-nya, kalau kata Friedman kan penyelenggara hukum kan ada 3. Ada 3. Legal substance, legal structure, dan legal culture. Gitu loh. Betapa berantakannya hakim sebagai bagian dari legal structure, penegak hukum, menerima suap dengan nilai yang fantastis. Kalau contoh yang paling kontekstual pada saat ini di Jakarta Selatan, 60 miliar. Jadi keadilan apa yang kira-kira bisa diharapkan bagi mereka yang mencari keadilan di negeri ini? Iya. Itu loh. Nah, jadi kembali ke pertanyaan dasar kamu tadi, apakah ini efektif untuk memberantas mafia peradilan? Ya enggak. Benar. Nah, efektivitasnya gimana? Ya penegakan hukum, termasuk mereka penyelenggara hukum. Mestinya penyelenggara hukum itu dibuat norma secara spesifik bagi mereka yang menyelenggarakan hukum tapi melanggar hukum, mestinya lebih berat daripada subjek hukum biasa. Harusnya begitu. Tapi dimulai reformasinya dari mana? Ya legal substance-nya dulu, kalau legal structure-nya bermasalah. Benar. Kan betul. Begitu. Betul Bang. Nah, terus kemudian ya Bang ya, ini menarik nih. Dalam kebijakan tersebut ya, Prabowo menyebutkan untuk mewujudkan kenaikan gaji hakim ya, pemerintah kemungkinan harus memangkas anggaran kementerian atau lembaga lainnya termasuk TNI dan Polri. Nah, gimana tuh pendapatnya Bang Herbas tuh mengenai pemotongan anggaran demi kenaikan gaji hakim? Iya, demi efisiensi, memangkas anggaran di semua sektor, di setiap instansi itu merupakan yang diperlukan. Tapi itu kan perlu kajian mendalam terkait kebutuhan operasional masing-masing instansi lembaga penegak hukum.
baik itu Polri atau lembaga yang lainnya, kan seperti itu. Ya bisa aja sumber pendapatan ini teknis sebenarnya ya Hans ya, kalau terkait dengan sumber pendapatan mana yang kira-kira bisa diambil, terus dana mana yang kira-kira bisa dipangkas untuk kenaikan gaji. Yang penting kan gaji naik kan gitu kan. Terus anggaran kan memang bisa diambil dari efisiensi lembaga mana saja. Kalau saya kira untuk kenaikan gaji hakim itu nggak menjadi soal. Tapi di sini masalah yang paling utama, apakah mampu secara maksimal kenaikan gaji orang itu mampu membuat integritas orang dalam melaksanakan tugas itu terjadi. Gitu loh. Itu pertanyaan yang paling dasar gitu loh. Kalau mau pangkas anggaran di institusi Polri atau institusi TNI demi untuk menggaji para hakim menjadi gajinya lebih tinggi. Nah ini kan motivasinya sebenarnya kan bagus, supaya mereka sejahtera, kan itu kan. Motivasinya kan itu. Nah tetapi masalahnya hakim itu tidak hanya dibuat sejahtera. Karena apa? Karena mereka adalah pelaksana kekuasaan yudisial. Mereka bagian dari kekuasaan yudikatif, di mana benteng keadilan itu di tangan mereka. Nah, kalau hanya variabelnya menaikkan gaji, ya itu tidak menjawab persoalan yang selama ini ada. Gitu loh. Persoalan yang selama ini ada. Karena kan kalau Presiden Prabowo kan ingin ngewongke rakyat kecil, memanusiakan rakyat kecil. Nah, sekarang lihatlah realitasnya, dasenya gitu kalau orang hukum ngomong. Faktanya banyak hakim, oknum-oknum hakim yang masih menerima suap, ya kan? Iya, betul. Untuk melaksanakan fungsi kehakimannya, gitu loh, fungsi yudisialnya, gitu loh. Nah itu kan yang harus dijawab, metodenya apa, pertanyaannya apakah dengan kenaikan gaji hakim, kan begitu? Iya. Nah yang menjadi PR Presiden sebagai kepala negara loh ya. Kalau kepala pemerintahan kan dia membidangi eksekutif saja. Tapi saya berbicara sebagai kepala negara ya yang membawai kekuasaan yudisial juga gitu kan. Nah kira-kira Presiden ini punya metode apa untuk membantas mafia peradilan ini? Apakah hanya dengan gaji saja? Kenaikan gaji gitu loh. Nah itu sih. Itu yang perlu diperhatikan secara mendalam. Karena apa? Masalah peradilan di Indonesia ini mencangkup berbagai aspek, Hans. Dan sangat kompleks, saling terkait. Gitu loh. Jadi masalah fundamental dalam sistem peradilan kita kan seperti yang tadi kamu contohkan kan, korupsi di lembaga peradilan. Praktik suap, menerima gratifikasi di kalangan hakim, jaksa maupun aparat penegak hukum lainnya, penyidik dan lain sebagainya, itu kan masih terjadi. Saya ulangi lagi ya, masih terjadi. Dan itu kita saksikan secara telanjang mata. Itu loh. Banyak kasus-kasus yang mangkrak. Kalau nggak ada insentifnya juga penegak hukum nggak jalan. Bahkan banyak peradilan yang sesat yang harusnya bukan tindak pidana ringan divonis tindak pidana ringan. Saya pernah mengalami hal demikian. Saya pernah mengalami suatu perkara yang ini meninggal korbannya ya, kebetulan saya bantu berbulan-bulan, hampir setahun nggak dikerjakan. Gitu. Padahal itu bukan tindak pidana ringan. Ini ada unsur dolus premeditatusnya, tapi ditipir kita nggak dikasih tahu, tiba-tiba diterima pengadilan, pengadilan dibuka, di fakta persidangan ternyata ada unsur delik yang bukan dipiring, tapi toh hakim masih terima dan memutus gitu. Pengadilan mana juga itu? Mengalami. Ya adalah, tapi di daerah Sumatera sana. Gitu loh. Itu macam masih terjadi kok gitu loh. Jadi kira-kira ini lebih daripada kenaikan gaji yang harus difikirkan kepala negara, ya. Lebih daripada kenaikan gaji yang harus dipikirkan kepala negara adalah gimana caranya memberantas mafia peradilan. Kalau enggak, masyarakat kita pasti tidak punya daya untuk menghadapi persoalan-persoalan hukum yang ada. Mereka yang diserobot tanahnya,
mereka yang diambil hak-haknya secara paksa, itu mau kemana? Betul. Gitu. Kalau ukurannya semuanya uang, kan begitu. Nah, itu yang harus menjadi atensi kepala negara, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Kiranya bagaimana menguraikan persoalan ini. Saya yakin beliau negarawan, dan saya yakin beliau juga punya visi misi yang baik untuk Indonesia ke depan. Oleh karena itu, harapan kita bagaimana mafia peradilan ini bisa segera diatasi selain memikirkan kenaikan gaji. Ya, betul. Karena kenaikan gaji itu kita lihat dengan mata telanjang itu bukan sebuah metode untuk memberantas itu. Betul. Banyak aspek selain kenaikan gaji untuk mensejahterakan mereka ya, Bang ya. Oh iya, mungkin salah satunya adalah ini, Bang. Kompetensi mereka itu seharusnya diperhatikan sebaik mungkin sih, Bang. Kompetensi kan urusan Mahkamah Agung kan, pembinaan itu kan urusan Mahkamah Agung. Betul. Tapi Mahkamah Agung selama ini juga masih terjadi seperti itu, juga nggak ada langkah-langkah konkret ya. Iya, betul. Itu loh. Jadi Mahkamah Agung hanya nama agungnya saja yang besar gitu. Tapi faktanya masih banyak hakimnya yang menerima suap. Itu yang harus menjadi koreksi bagi Mahkamah Agung sendiri. Gitu loh. Betul. Karena jangan sampai bersembunyi di balik jubah Mahkamah Agung dengan nama kebesaran, tetapi hukum tidak tegak, keadilan tidak terwujud. Benar. Gitu loh. Betul Bang, betul. Itu yang harus kita kritisi gitu. Saya ngomong begini ya karena saya bagian daripada masyarakat hukum, dan Mahkamah Agung itu bagian dari legal structure ya, lembaga peradilan yang harus menjaga hak semua warga negara yang memperjuangkan keadilan. Kan begitu. Tapi masalahnya bagian daripada Mahkamah Agung, hakim kan di bawah pembinaan Mahkamah Agung, masih banyak menerima suap. Betul. Bang. Ya, Mahkamah Agung harus introspeksi diri sebagai lembaga tinggi negara. Itu jangan hanya dibungkus sebagai lembaga tinggi negara, tetapi tidak melakukan langkah-langkah yang konkret. Ini bukan tanggung jawab Presiden semata, ini juga tanggung jawab Ketua Mahkamah Agung. Betul, Bang. Sebagai ketua lembaga tinggi negara, pelaksana kekuasaan yudikatif. Gitu loh. Ini saya agak meninggi suaranya karena memang sebenarnya sudah cukup muak dan kesal. Kalau kita membahas lembaga peradilan kita. Betul sih, Bang. Betul. Jadi memang gitu. Mahkamah Agung ini menurut saya kurang memperhatikan hakim-hakimnya secara kompetensi. Iya, kurang memperhatikan, buktinya masih ada yang ditangkap kok. Masih ada hakim yang memutus bukan tindak pidana dolus premeditatus menjadi tipiring, masih ada yang memutus seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat hukum tidak mempertanyakan itu, kan begitu kan? Iya, betul. Nah, terus ya itu, selain tadi masalah utamanya selain korupsi di lembaga peradilan, juga kadang kan masih ada intervensi kekuasaan eksekutif gitu kan, lembaga-lembaga di luar lembaga yudikatif untuk mengatur sebuah putusan gitu lah. Oh iya, betul. Ya kan? Ini harusnya kan benar-benar jaga jarak betul itu. Orang lembaga yudikatif, pelaksana lembaga yudikatif dan eksekutif harusnya jaga jarak betul. Jangan sampai kelihatan seneng ngopi bersama gitu loh. Karena itu sangat bahaya. Semua hal memang bisa dikompromikan dalam politik, Hans. Tapi kita butuh orang yang kaku juga, sebagaimana sifat hukum yang rigid untuk melaksanakan kekuasaan yudisial yang harus ada titik terang antara hitam dan putih, bukan abu-abu gitu loh. Iya. Karena ini bukan politik, kan begitu kan? Betul, ini betul. Masalah hukum ansih gitu loh, hukum yang benar-benar murni. Kan begitu kan? Iya, betul, Bang. Terus juga banyak masalah lagi selain itu semua. Kadang-kadang penegakan hukum kita ini juga tidak konsisten. Kadang kasus serupa itu bisa mendapatkan vonis yang berbeda-beda, tergantung siapa terdakwanya dan sejauh mana pengaruhnya gitu loh. Iya kan? Iya, betul. Kalau disorot kamera, hakim harus lengkap kalau sidang. Kalau nggak disorot kamera, kadang ya satu orang aja mau.
pembukaan persidangan. Kan begitu. Iya. Artinya kan ada ketidakjujuran kan. Iya. Antara pikiran dengan perbuatan gitu lah. Sementara mereka menggunakan jubah kebesaran dan kita kadang harus memanggil yang mulia gitu. Kalau nggak dipanggil yang mulia kesal. Gitu kan. Jadi itu, terus akses keadilan kan juga terbatas. Warga miskin atau masyarakat terpencil itu sering kesulitan loh mengakses pengadilan karena biaya, birokrasinya, yang kadang suruh bolak-balik kan gitu. Ditambah lagi mungkin potensi masyarakat yang tidak mengetahui proses dalam pengadilan itu seperti apa, itu kan mungkin berpotensi besar untuk para petugas memanfaatkan itu ya Bang ya. Betul. Ya itu benar kata kamu, juga berpotensi lamban kan penanganan perkara kan. Betul. Kita bisa simpulkan gitu. Saya aja membantu orang mengajukan PK jadi hampir 1 tahun lebih. Dilempar ke Mahkamah Agung terus pengadilan lagi. Ini orang salahnya Mahkamah Agung pengadilan lagi. Jadi apa yang harus kita harapkan gitu kan? Iya, betul. Apakah dengan kenaikan gaji mereka terus merubah cara kerja mereka? Gitu kan? Belum tentu. Nah, itu. Terus benar juga kata kamu tadi terkait dengan kompetensi dan kapasitas APH kita, aparat penegak hukum kita. Jadi masih terdapat hakim, jaksa, polisi itu yang kurang profesional. Dan tidak memiliki integritas gitu aja gitu lah. Iya. Terus pelatihan, pengawasan juga kan belum optimal. Iya. Kalau sudah optimal ya harusnya nggak terjadi kasus suap. Iya. Nilainya fantastis lagi yang justru Jakarta Selatan tuh. Iya, 60 artinya pengawasannya tuh itu. Artinya pengawasannya lemah dan yang dibicarakan masyarakat itu ada benernya. Kalau percuma kita ke pengadilan dong. Saking frustasinya masyarakat. Iya. Betul. Ya kan? Gitu loh. Iya. Jadi itulah masalah komplektivitas peradilan kita. Gitu. Jadi kalau kamu tadi bertanya apakah ini efektif dan tidak, jawaban saya jujur aja, saya merasa kenaikan gaji itu kurang efektif. Baik. Itu kurang efektif. Gitu. Berarti bisa disimpulkan ya Bang ya, bahwa kenaikan gaji ini memang tidak efektif untuk memberantas mafia-mafia peradilan karena pasti banyak aspek yang perlu diperhatikan gitu. Iya, tidak efektif kalau pertanyaannya untuk memberantas mafia peradilan. Iya. Tapi untuk meningkatkan kesejahteraan ya relatif. Oh iya, betul. Bisa jadi efektif. Tapi kan peningkatan kesejahteraan mereka sebagai pejabat peradilan kan gitu ya. Para hakim ya harusnya berjalan relevan dengan profesionalitas mereka gitu. Yes, benar. Betul, Bang. Sejalan dengan profesionalitas mereka. Jadi kadang kalau orang terlalu banyak dipanggil yang mulia itu merasa dia superior gitu. Kadang seperti itu. Itu sih. Nah itu sih. Jadi kita mengharapkan semoga rakyat Indonesia ini melek hukum, sadar hak-haknya. Gitu. Ya itu yang kita terus harapkan. Iya. Upaya berbagi pencerahan kepada sesama. Kenapa? Mereka tidak menjadi korban mafia-mafia peradilan. Iya. Sama saya juga mengharapkan hal itu. Kita berharap yaitu Mahkamah Agung introspeksi diri lah, membenahi diri. Iya. Itu kan? Iya benar. Tidak menggantungkan kepada kepala negara saja gitu, tapi lembaga itu harus memperbaiki diri, introspeksi diri. Baik. Oke, baik. Sebenarnya nih Bang ya, saya masih ada sisa pertanyaan lagi nih. Apa itu? Saya kejebak hujan ini nggak pulang-pulang. Apa itu? Menurut Bang Herbas nih, adakah saran terhadap kebijakan Pak Prabowo tersebut gitu? Misalkan reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan Indonesia saat ini yang carut marut. Ya reformasi menyeluruh itu hal yang sudah nggak terelakkan lagi. Iya. Itu harusnya menjadi visi misi utama presiden. Kalau ingin investasi itu jalan. Iya. Kalau ingin pertumbuhan ekonomi itu baik.
Kan begitu. Betul, betul. Semua kelambanan kita itu kan karena ketidaktegasan kita sendiri. Iya. Kan begitu. Betul. Penegakan hukum ya harus jalan. Termasuk penegak hukum itu sendiri gitu. Bayangin. Penegak hukum sendiri harus menegakkan hukum dan dia juga harus ditindak tegas kalau melanggar hukum. Kan begitu. Betul. Masih lagi ada premanisme di masyarakat. Nah, kepolisian gimana? Jalan nggak? Kan begitu. Kalau masih ada premanisme di tengah-tengah masyarakat, berarti kan lembaga kepolisian juga nggak jalan. Penegakan hukum juga nggak jalan. Gitu loh. Kenapa nggak dilakukan secara serentak? Penegak hukum. Kenapa harus viral dulu? Ya seperti yang kita bicarakan kemarin lah, Bang. Iya. Yang lalu. Artinya aparat penegak hukum kita, semua unsur lah, baik hakim, jaksa, polisi, pengacara, gitu kan. Ya semua kita harus benar-benar introspeksi diri, gitu kan. Dan hukum memang harus ditegakkan. Kita tidak bisa membiarkan bangsa kita berjalan seperti ini, karena ini terlalu apa ya? Ini nggak pakai blur loh, ini real terjadi di tengah masyarakat kita ini, nggak tabu ini loh. Ini kayak sudah menjadi kultur loh. Itu ya. Iya. Saya kira itu sih. Jadi Presiden Prabowo harus segera memperhatikan itu. Penegakan hukum harus terjadi. Tapi kita juga ada harapan, kita bersyukur banyak kasus-kasus besar yang terungkap gitu. Kita tidak menafikan itu. Iya, benar. Kita juga perlu mengapresiasi itu, kan begitu. Betul. Kita mengapresiasi itu agar harapan-harapan akan keadilan, harapan-harapan akan Indonesia yang lebih baik itu masih tetap kita bisa suarakan, masih menghiasi imajinasi kita walaupun itu belum menjadi sebuah kenyataan yang ideal. Betul. Seperti itu. Betul. Oke, baik. Bisa kita simpulkan berarti kebijakan tersebut belum efektif untuk membasmi para mafia peradilan ya. Tapi kalau dinyatakan untuk mesejahterakan para hakim itu relatif bisa aja. Betul. Iya, bisa aja. Ya, memang banyak aspek lah untuk bisa membasmi mafia peradilan gitu. Karena memang kita kan, saya sih berharap ya rakyat kecil juga mendapatkan keadilan yang sama lah daripada rakyat yang berduit. Itu sih, Bang. Ya intinya mereka yang berduit dan mereka yang tidak berduit harus punya akses yang sama. Kepada pengadilan. Betul. Harusnya bisa difasilitasi negara. Kita ya memulai berbenah bagaimana Indonesia ini bisa maju ya. Berbenah, berani mengatakan yang salah ya salah, yang benar ya benar. Bang, jangan yang salah makin disalahin ya, Bang. Kalau yang salah ya memang salah, yang benar ya memang benar gitu. Itu maksud saya gitu. Artinya ya pada proporsinya gitu. Nah, kalau kita menginginkan negara kita maju ya itu tadi mulai dari penegakan hukum yang konsisten. Jangan tebang pilih. Gitu loh. Nah, bisakah kita melakukan itu? Nah, itu pertanyaan itu sangat relevan ditanyakan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Iya, baik. Menarik ini ya. Tapi kita perhatikan lebih jauh lagi mengenai kebijakan ini, apakah memang efisien atau efektif untuk mensejahterakan para hakim ya, Bang ya. Bisa kita lihat implementasinya nanti gitu. Ya, implementasinya ya seperti itu tadi. Mungkin bisa sejahtera ya, tapi belum tentu ini bisa memberantas mafia peradilan. Yang saya heran, hakim aja dulu pernah mogok untuk menuntut kenaikan gaji kok. Iya, betul. Dalam mereka mengembangkan tugas mulia loh. Ada oknum hakim yang membandingkan gajinya dengan uang saku Rafathar. Itu sebenarnya nggak enak. Iya. Pantas diucapkan. Ya itu realitanya lah. Memang realita itu memang pahit. Kebenaran itu kadang
tidak bisa diterima dengan enak di telinga kita, di penglihatan kita. Tapi itulah realitanya yang harus diuraikan baik. Yes, betul. Itu saya kira. Oke, terima kasih sekali berbincang-bincangnya kali ini ya Bang Herbas ya. Waduh, saya kayaknya mengganggu karena Bang Herbas lagi di luar ternyata. Iya, saya yang mohon maaf, saya lupa. Kalau kita ada janji, ada schedule untuk ngobrol-ngobrol, dan saya masih di luar, saya malah tadi pergi cari makan. Gitu. Oke, baik deh. Terima kasih kesempatan kali ini bincang-bincang bersama Bang Herbas mengenai kebijakan Pak Prabowo menaikkan gaji hakim ya. Ini mungkin menarik sekali untuk dikaji kembali sama rekan-rekan sekalian juga. Bisa dicari-cari lagi nanti kita hanya bisa berharap ya implementasinya sesuai lah pada tujuan sistem peradilan di Indonesia ini agar lebih baik gitu. Baik, terima kasih. Kalau mau bincang-bincang boleh banget di komen ya, langsung aja ada comment section, tuliskan pendapat rekan-rekan mengenai kebijakan Pak Prabowo untuk menaikkan gaji hakim kali ini gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian yang sudah mengklik video ini. Kalau rekan-rekan suka boleh di-share, boleh di-like ya. Subscribe wajib untuk mendukung kita Citizens Aware Channel gitu ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih. Sampai jumpa video selanjutnya. Sampai jumpa Bang Herbas. Oke. Sampai jumpa. Thank you.